طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته الأولى أن يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا إنه ولي ذلك والقدر عليه. حياكم الله بالسلام إخوان وأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب نواصل إخوة Bismillah tabaraka wa ta'ala. Kita lanjutkan dari pembacaan Kitabus Siyam di dalam mazhab Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Melanjutkan dari pertemuan yang sebelumnya. Ya, jadi ini adalah Kitabus Siyam, kumpulan daripada himpunan ya hukum-hukum puasa Ramadan ya dan hal-hal yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Kemudian kita akan ya lanjutkan pembahasan kita yaitu yaitu orang-orang yang berhak ya dikenakan kewajiban untuk dia menjalankan puasa Ramadan atau ikut serta di dalam puasa Ramadan ya itu siapa saja. Ya. Golongan yang berhak untuk mereka itu ya menjalankan ibadah puasa Ramadan. Ya, jadi sudah diwajibkan ke atas mereka. Taib. Kita lihat di matan. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair, wa yalzumu as-shaum. Ya. Jadi kewajiban puasa Ramadan itu ya diwajibkan ke atas likulli ya kepada setiap muslimin. Ini yang pertama. Ya, likulli muslimin. Ya, wa yalzamu shaum likulli muslim. Ya, likulli muslim mukallafin qadirin. Ini yang pertama, yaitu kepada muslim, ya, orang yang berislam, beriman, ya. Jadi wa yalzamu as-shaumu fi syahri ramadhana likulli muslimin. Ya. Jadi orang pertama yang dia itu wajib untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan yaitu adalah seorang muslim, muslim dan muslimah. Ya, muslim dan muslimah. Bukan kafir, bukan murtad, bukan musyrik, bukan jahmiyah, ya, dan yang lain sebagainya. Tapi dia seorang muslim tulen, ahlu sunnah, ya, yang berkesesuaian dengan ahlu sunnah wal jamaah. Seorang muslim berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Bukan kafir, yang mana kalau orang kafir itu yaitu kafir asli, ya, bukan kafir murtad di sini bahasannya, tapi kafir asli ya. Ya, karena berbeda antara kafir asli dengan kafir ya riddah murtad. Ya, tapi yang jadi titik bahasan di sini adalah kafir asli. Ya, semisal Yahudi ataupun Nasara atau di tempat lain Majusi, ya. Fi asna'ihi walau aslama fi asna'ihi, kemudian dia berislam, masuk dalam Islam di tengah hari di bulan suci Ramadan, ya, berislam di tengah hari, maka qadal baqi faqat, ya, dia mengqadha ya yang tersisa, ya, mengqadha dari puasa yang tersisa
yang telah dia tinggalkan, ya, dia mengqadha. Kemudian mukallaf, ya, yang kedua mukallaf. Kalau tadi muslim, ya, yang sudah balik, ya, berakal, baik dia laki-laki ataupun perempuan, barakallahu fikum, ya, yang sudah balik dan sebagainya, maka dia wajib untuk berpuasa. Ya. Adapun kafir asli yang dia itu berislam, masuk Islam di pertengahan hari di bulan Ramadan, maka dia, ya, menjadi ahlul imsak, ya, menjadi ahlul imsak, ya. Dia menahan diri, dia masuk Islam di pertengahan hari, nanti ada pembahasannya imsak, ya. Dia masuk Islam di pertengahan hari misalnya, ya, ba'da zawal, selepas zuhur misalnya, ya. Sedangkan di pagi hari dia masih kafir, ya, masih kafir, ya, belum berislam, apalagi menjalankan kewajiban daripada Islam, ya. Kemudian selepas zuhur dia masuk Islam, maka sudah wajib ke atas dia untuk apa? Barakallahu fikum, menjalankan kewajiban syariat, perintah syariat, ya, salat, zakat, shaum, haji, ya, dan yang lain sebagainya. Maka dia menjadi imsak, ahlul imsak, ya. Mulai detik itu juga selepas dia masuk ke dalam Islam, dia wajib untuk menahan diri daripada makan, minum, ya, selayaknya orang yang berpuasa, tapi bukanlah disebut dia sebagai seorang yang shaim secara hakikat, ya, karena dia adalah kategori daripada golongan ahlul imsak, ya. Dia menahan diri sampai nanti dia, ya, tiba pada saatnya waktu berbuka, sebagaimana orang yang berpuasa, ya, ketika telah terbenamnya matahari, maghrib kan seperti itu. Dia berpuasa. Nah, kemudian barakallahu fikum, dia mengqadha pada hari itu, ya. Mengqadha pada hari itu yang dia itu tidak berpuasa, ya. Bukan yang sebelum-sebelumnya, ya, bukan yang sebelum-sebelumnya. Ya, karena dia belum berislam. Karena dia belum berislam. Kita lihat di dalam Zadul Musafir. Taib. Ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Hambalin, wal Yahudi wa Nasara, adapun Yahudi dan Nasrani, barakallahu fikum, Yahudi dan Nasrani mereka itu aslama, masuk ke dalam Islam keduanya, aslama bil alif, ya, bihadfin nun. Keduanya masuk Islam, misalnya salah satu daripada Yahudi ataupun Nasara, maka yasumani, keduanya berpuasa, ma baqiya, dari apa yang tersisa, yaitu imsak, ya. Ini yang dikatakan atau disebut dengan imsak, ya. Dia masuk Islam di pertengahan hari, ya. Pagi harinya dia masih kafir, ya. Belum menjalankan perintah syariat karena dia belum berislam, tapi ketika selepas zuhur dia masuk Islam, maka sudah mulai dia menjalankan perintah syariat, di antaranya berpuasa, ya. Dan tapi karena dia berpuasa pada hari itu tidak sempurna, ya, karena sebagaimana syarat di antara berpuasa itu adalah niat, meniatkan diri sejak malam hari, sudah diniatkan untuk dia shaum Ramadan, ya. Kemudian dia seorang muslim dan sebagainya. Maka dia tidak dapati hal tersebut, ya. Maka dia berpuasa pada sisa harinya yang ada di hari itu. Itu disebut dengan imsak mabaqiya, sampai nanti terbenamnya matahari, yaitu maghrib. Maka dia ikut berbuka, seakan-akan dia berpuasa, ya, padahal dia adalah kategorinya ahlul imsak. Wala yaqdiyani ma madha, dan tidak diqadha, ya, keduanya tidak mengqadha ma madha,
ya dari apa yang sudah terlewatkan dari sebelumnya, karena memang dia belum berislam. Ya, kalau tadi kasusnya dia masuk Islam misalnya di pertengahan hari bulan Ramadan, ya selepas zuhur misalnya, barakallahu fikum, kemudian dia masuk Islamnya di pertengahan bulan Ramadan misalnya, ya di pertengahan bulan Ramadan, ya dia masuk Islam di pertengahan bulan Ramadan, di pertengahan hari pula, ya di siang hari, ya. Maka dari tanggal 1 Ramadannya itu sampai di pertengahan bulan Ramadan itu dia tidak perlu mengqadha. Ya tidak perlu mengqadha, dia hanya perlu mengqadha hari itu saja. Ya. Ya. Kenapa? Innama wajabatil ahkam, karena telah diwajibkan hukum-hukum alaihima kepada keduanya ba'da ma aslama, sebelum dia apa? Ya, berislam. Ya. Setelah ya ba'da ma aslama. Innama wajabatil ahkamu alaihima ba'da ma aslama. Hanyalah kewajiban dari perintah untuk menjalankan syariat itu atas keduanya, kafir asli tadi Yahudi ataupun Nasara yang dia masuk ke dalam Islam, itu ba'da ma aslama, setelah keduanya masuk Islam. Ya, jadi dia tidak perlu apa? Mengqadha sebelum-sebelumnya. Ya. Jadi kasusnya seperti ini. Seorang kafir asli Yahudi ataukah itu dia Nasoro, ya, ataupun Majusi, ya, kafir asli ahli kitab seperti itu, masuk ke dalam Islam di pertengahan bulan Ramadan atau bahkan sampai menjelang akhir Ramadan misalnya, baru masuk Islam dia, ya, dia mendapatkan hidayah, ya, hidayah taufik, ya, kemudian juga hidayah amal, dia masuk ke dalam Islam di pertengahan Ramadan atau bahkan sampai menjelang akhir Ramadan. Kemudian masuk Islamnya ya di siang hari, ya sudah menjelang maghrib misalnya, ya udah setengah jalan, ya di siang hari Ramadan atau bahkan di sore hari Ramadan misalnya, ya maka dia menjadi ahlul imsak pada saat itu, menahan diri dari makan, dari minum, ya. Adapun syariat yang lain dia tetap jalankan, dia sholat dan sebagainya, ya dia menahan diri dari makan dan minum, dari berjima dan sebagainya, ya. Kemudian dia juga apa? Setelah nanti dia berbuka, kemudian di luar Ramadan dia mengqadha puasa yang dia tinggalkan atau tidak sempurna pada hari itu. Taib. Ya. Jadi ini ya, golongan pertama yang dia itu dikenakan kewajiban untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan yaitu seorang muslim. Muslim dan muslimah, laki-laki ataupun perempuan, ya, yang sudah balik, berakal, ya, dan berislam. Bukan musyrik, bukan murtad, bukan jahmiyah, apalagi kafir asli, ya. Adapun contoh kafir asli yang sudah masuk Islam seperti tadi. Kemudian ya, wa yalzamu as-shaumu fi syahri ramadhana ba'da muslim tadi, yaitu mukallafin, ya mukallafin, likulli mukallafin, ya artinya orang-orang yang mukallaf itu barakallahu fikum, sebagaimana yang sering kita sebutkan, mukallaf itu bukanlah suatu beban sehingga dikatakan orang-orang yang sudah mendapatkan beban syariat. Nah, ini tidak, kurang tepat, tidak benar. Ya. Bismillah. Tapi mukallaf itu adalah orang-orang yang sudah berkewajiban atas mereka menjalankan perintah syariat secara menyeluruh, ya, terutama rukun-rukun Islam, ya. Dia salat, dia zakat, dia saum, dia haji dan sebagainya. Ya, ini yang disebut dengan mukallaf. Ya, mukallaf. Maka mafhumnya di sini syahidnya di luar daripada orang-orang yang statusnya adalah mukallaf, maka tidak berhak untuk dia menjalankan ibadah puasa. Contohnya apa? Barakallahu fikum, itu anak kecil yang belum balik. Meskipun pada riwayat lain di dalam madhab Hanabilah, ya, barakallahu fikum, semisal di dalam kitab Zadul Musafir, ya, milik Gulam Al-Khallal Al-Hambali rahimahullahu taala, para salaf membiasakan anak-anak mereka walaupun mereka belum balik atau belum mereka ihtalam, mimpi basah, ya, kalau dia mampu untuk menjalankan ibadah puasa secara 3 hari berturut-turut, maka berhak untuk dia ikut puasa Ramadan. Ya, berhak untuk dia ikut puasa Ramadan. Tapi ini bukan kewajiban karena memang asalnya adalah balik, mukallaf, ya. Tapi ini memang bentuk tarbiyahnya para salaf seperti itu kepada keluarga mereka.
ya, penjagaan himayatuddin, penjagaan agama, inayahnya mereka itu benar-benar apa? Diterapkan kepada keluarga mereka. Bahkan jauh sebelum anak-anak mereka itu berhak untuk menjalankan ibadah puasa, tapi mereka justru telah mengajarkannya. Ya, dengan cara apa? Mendidik 3 hari apakah anak ini sudah mampu ya berpuasa di luar bulan Ramadan 3 hari berturut-turut misalnya. Jika dia mampu, maka nanti ketika masuk Ramadan wajib untuk dia ya diikut sertakan di dalam ibadah puasa ini. Ya, insyaallah. Nah, ini para salaf, tarbiyah mereka. Ya, tapi asalnya adalah mukallaf ya, bukan anak kecil yang belum balik. Ya, tidak pula mafhumnya di sini, syahidnya di sini selain daripada anak kecil, lawan daripada mukallaf yaitu apa? Majnun ya. Orang yang dia itu apa? Hilang akalnya, hilang kewarasannya, ya, seorang gila misalnya. Ya, rufi'at al-aqlam an salas, ya, terangkatnya pena catatan amal, ya, itu diangkat dari 3 orang. Anin Naim, ya, anis Sobi, ya, anin Majnun, ya. Dari orang yang tidur, dari anak kecil yang belum balik sampai dengan juga orang yang gila seperti itu. Ya, jadi mereka tidak dianggap ya, tidak dianggap untuk ikut serta di dalam golongan orang-orang yang berhak menjalankan ibadah puasa Ramadan. Iya. Kemudian barakallahu fikum yang ketiga atau yang terakhir dari orang-orang yang berhak untuk mereka ikut serta ibadah puasa Ramadan ini yaitu adalah qadirin, ya, seorang yang dia itu mampu, ya, seorang yang dia itu mampu menunaikannya, menjalankannya seperti itu. Secara lahir maupun batin ya, secara lahir maupun batin. Syahidnya bagaimana? Ya, mafhumnya daripada qadir di sini, orang yang mampu, artinya siapa saja yang dia itu tidak mampu menunaikan atau melaksanakan puasa Ramadan, maka dia tidak berhak. Ya, di antara mereka adalah orang-orang yang sakit misalnya. Terlebih lagi sakitnya secara menahun, ya, sudah lama, tidak hilang-hilang, tidak sembuh, tidak terangkat penyakitnya, ya. Ya, biqadrillah, ya, mungkin ada seseorang yang dia itu punya penyakit, kemudian sakitnya itu menahun, ya, sudah sangat lama, tidak kunjung sembuh, dan apabila dia ikut serta di dalam puasa Ramadan ini, itu akan bermudarat bagi dirinya, ya. Maka dia tidak ikut serta. Ini yang pertama, lawan daripada qadir, orang yang mampu, yaitu sakit, ya. Sakit secara benar-benar yang dia itu apa? Bermudarat bila dia ikut puasa. La ilaha illallah. Dan juga wa ala waliyin saghirin mutiqin amruhu bihi wa darbuhu alaihi liya'tadahu. Kemudian juga ya terhadap wali bagi anak kecil, ya, wali bagi anak kecil itu tadi ya yang sudah kita sebutkan, untuk orang tuanya memerintahkan, ya, meskipun dia di luar daripada qadir tadi, termasuk juga anak kecil, ya, karena anak kecil boleh jadi dia tidak mampu kan sebagainya, ya, seperti itu. Tapi dalam rangka tarbiyah barakallahu fikum, bagi wali bagi anak kecil tersebut untuk memerintahkannya saum Ramadan, bahkan diperbolehkan untuk apa? Ya, dikenakan sanksi, yaitu dipukul. Terlebih lagi jika sudah balik, ya, itu lebih lebih lagi, ya, berhak, ya, seperti itu dipukul. Ini adalah sanksi bagi seorang muslim sudah balik, ya. Walaupun terkadang orang tua menganggapnya dia masih kecil misalnya. Tapi berdasarkan syariat dia sudah balik, sudah wajib. Maka itu lebih berhak untuk apa? Dipukul sebagai sanksi bagi dia karena dia tidak mau atau tidak menunaikan ibadah puasa. Ini bentuk tarbiyah, ini bentuk tarbiyah. Tujuannya apa? Tadahu, ya, agar terbiasa, ya. Yang namanya seorang muslim
ya dia tumbuh di dalam ya bingkai tarbiyah Islam sebagai anak-anak muslimin, maka dia wajib mengenal apa itu saum, apa itu Ramadan, ya, kewajiban kewajiban apa yang dia harus tunaikan di bulan suci Ramadan, apa itu puasa, ya. Sehingga dia terbiasa dengan hal tersebut. Ya, dia tahu dalil-dalilnya, ya, syarat-syaratnya, pembatal-pembatalnya. Ini adalah anak-anak muslimin, bukan anak-anak musyrikin, ya, anak-anak ya apalagi di masa sekarang ya. Ya, betapa ramai anak-anak itu dia tumbuh dengan kejahilan terhadap agamanya. Dia tidak ngerti agamanya. Ya, yang dia ngerti adalah urusan duniawiyah, ya, ataupun dia beragama dengan keumuman mayoritas masyarakat pada hari ini. Di atas akidah Jahmiyah, di atas akidah kekufuran, kemurtadan, ya, liberalisme, ya, ateis bahkan, nasallallahu afiyah. Ya. Tidak kenal agamanya dan sebagainya. Ya, jadi ini adalah liat tadahu agar anak-anak daripada kaum muslimin terbiasa dengan ya ibadah puasa Ramadan. Adapun pahalanya itu adalah untuk anak tersebut, pahala puasanya. Adapun orang tua yang mengajarkan, yang memerintahkan bahkan sampai dia memukul anaknya, itu akan mendapatkan pahala bahkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu pahala tarbiyah. Bukan puasa, bukan pahala Ramadan, bukan apa namanya? Pahala puasa, karena pahala puasanya itu untuk anaknya sendiri, ya, untuk anaknya sendiri. Adapun orang tuanya mendapatkan mendapatkan pahala tarbiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah. Jadi ini, ya. Jadi ini orang-orang atau kategori golongan orang-orang yang dia itu boleh ikut serta wajib, ya, wajib, perhatikan wajib untuk ikut berpuasa di bulan suci Ramadan ada 3. Seorang muslim, ya, dan muslimah yang sudah balik, sudah berakal, ya. Kemudian orang-orang yang mukallaf yang sudah berhak untuk menjalankan perintah kewajiban syariat, ya. Kemudian juga qadirin, ya, orang-orang yang dia itu apa? Mampu, ya, mampu menunaikan ibadah puasa Ramadan lahir dan batin. Ya, lahir dan batin. Kemudian barakallahu fikum, wa idza qamatil bayyinah, ya, wa idza qamatil bayyinatu fi asna'in nahari wajabal imsaku wal qada ala kulli man sara fi asna'ihi, ya, fi asna'ihi ahlan liwujubihi, ya, ahlan liwujubihi. Ya, wa idza qamatil bayyinah fi asna'ihin nahar, ya, fi asna'in nahar, apabila telah ya tetap khabar bayyinah, bukti, ya, yaitu didapatinya hilal di pertengahan hari daripada bulan Ramadan, ya. Jadi misalnya suatu masyarakat ataupun perorangan individual, mereka itu mendapatkan bukti, ya, telah didapati hilal pada malam hari, kemudian khabar itu baru sampai di siang hari, ya. Wa idza qamatil bayyinah, telah tegak sebuah penjelasan, yaitu artinya khabar, ya, yang menunjukkan bahwasanya hari ini adalah hari, ya, seseorang itu diwajibkan untuk berpuasa. Karena ini adalah bulan Ramadan. Misalnya tanggal 1 Ramadan. Jadi orang itu wajib berpuasa. Akan tetapi khabar ini, bayinah ini, penjelasan ini itu baru sampai kepada perorangan ataupun masyarakat secara luas di siang hari. Ya, khabarnya baru sampai di siang hari. Ya, penjelasan secara resmi seperti itu ya. Dari ulil amri, dari pemerintah ya, ataupun sebagainya, dari lembaga-lembaga yang resmi di bawah pemerintahan, itu yang kita maksud di sini adalah Darul Islam, negeri Islam, ya, negeri Islam. Kemudian kabar itu sampai kepada perorangan ataupun kepada masyarakat secara menyeluruh di siang hari. Ya, mafhumnya bagaimana? Barakallahu fikum. Artinya mereka tidak menunaikan ibadah puasa sejak malam hari. Tidak mulai tarawih, tidak mulai ya niat, tidak punya niat,
kemudian tidak makan sahur, ya, kemudian pagi harinya mereka makan, minum ataupun berjima, ya, kemudian siang harinya sampai kabar kepada mereka kalau ini adalah satu Ramadan, maka wajib puasa. Maka khabar tersebut qabul, diterima, ya, khabar tersebut qabul, diterima. Kemudian tugas mereka apa? Kewajiban mereka yaitu al-imsak, wajib al-imsaku, telah diwajibkan oleh syariat, ya, atas mereka itu imsak, ya, imsak itu telah diwajibkan ke atas mereka. Kemudian wal qada'u ala kulli man, kemudian diwajibkan ke atas mereka juga mengqada atas setiap siapa saja, yaitu yang pertama, barakallahu fikum, wa idza qamatil bayyinah fi asna'in nahar, ya, biru yatil hilal tilkal lailah. Iya, ya. Apabila khabar itu baru datang di siang hari, bahwasanya khabar secara resmi telah melihat biru yatil hilal, ya, telah melihat hilal tilkal lailah, pada malam itu, pada malam harinya orang itu melihat hilal, kemudian dikhabarkan ternyata sampai pada siang hari, maka wajib al-imsaku wal qada, wajib bagi orang-orang untuk mereka itu imsak dan juga qada, mengqada. Ya, tadi pembahasan tentang ahlul imsak. Ya, lidzalikal yaum alladzi aftarahu, ya, pada hari tersebut yang mereka itu tidak berpuasa, ya, yang mana pada saat itu mereka tidak berpuasa di pagi harinya. Alla kulli man sara fi asna'ihi ahlan liwujubihi, yaitu terhadap setiap siapa saja yang mereka sudah dikenakan kewajiban untuk berpuasa, ya. Itu tadi di luar daripada orang-orang yang dikenakan kewajiban, kafir, ya, kemudian orang yang gila, kemudian anak-anak kecil yang belum balik, ya, kemudian orang-orang yang sakit yang dia itu tidak mampu untuk menunaikan ibadah puasa, apabila dia mengerjakannya maka akan bermudarat. Nah, ini semua tidak dikenakan, karena di sini disebutkan ala kulli man sara fi asna'i ahlan liwujubihi, terhadap orang-orang yang wajib, ya, untuk mereka berpuasa, sehingga mereka harus imsak dan qada pada hari itu, ya, yaitu menahan diri untuk mereka tidak melanjutkan makan dan minum serta aktivitas lain yang semakna sampai nanti terbenamnya matahari, yaitu berbuka Ramadan, sehingga mereka berbuka dengan sebagaimana umumnya orang-orang yang berpuasa, ya, mengikuti kebanyakan orang yang sudah berpuasa. Mereka berbuka puasa di bulan di waktu maghrib, ya. Iya. Nah, kemudian di luar Ramadan nanti dia qada, ya, hari itu, ya. Dia qada hari itu karena dia tidak sempurna puasanya, karena dia termasuk ahlul imsak pada saat itu. Ya. Wa kada haidun wa nufasa'u tahurata, ya, wa nufasa'u tahurata, ya. Dan demikian pula, ya, bagi para wanita yang mereka itu haid dan juga nifas, kemudian mereka suci. Bagaimana hukumnya? Jadi ada wanita yang dia itu ternyata, ya, pada malam harinya mungkin dia barakallahu fikum, dia sudah haid misalnya. Dia di masa haid ataupun di masa nifas telah melahirkan. Kemudian biqadarillah dia suci, ya, bersih dari haid dan juga nifas di siang hari Ramadan. Ya, apa hukumnya? Bagaimana caranya? Maka sama, dia termasuk daripada ahlul imsak. Mulai saat itu juga, saat dia sudah bersih daripada haid dan juga nifas, maka dia, ya, menahan diri daripada makan dan minum. Ya, kemudian dia menunaikan ibadah salat, ya, menunaikan ibadah salat, mulai salat, ya. Kemudian dia nanti berbuka pada waktu maghrib, dan nanti dia qada pada hari itu di luar daripada Ramadan, di luar daripada bulan Ramadan. Ya. Jadi seperti itu. Jadi wa kada haidun wa nufasa ya tahurata fi asna'in nahari fayumsikani wa yaqdiyani. Ya. Jadi, ya, orang yang haid, wanita yang haid ataupun wanita yang nifas, kemudian dia bersih atau suci di siang hari Ramadan,
maka dia yumsikani menjadi orang yang imsak, kemudian yakdiani mengkodoknya di luar daripada bulan Ramadan. Demikian pula wa musafirun qadima muftiron, ya, seorang musafir, ya, yang dia itu telah sampai di tempat dia mukim, ya, maka dia juga sama. Ya, misalnya ada seorang musafir, dia safar. Kemudian dari perjalanan safarnya dia hendak kembali. Ya, dia hendak kembali. Ternyata pas dia kembali, ya sudah sampai di tempat tujuannya, tempat dia mukim, tempat asalnya, ya, dia sampai di pertengahan Ramadan. Ya, dia sampai di pertengahan Ramadan. Sama, dia imsak juga. Artinya dia tidak makan, tidak minum. Meskipun pada sebelumnya dia di perjalanan itu, dia makan dan minum, kan seperti itu. Ya, meskipun dia di perjalanan dan di perjalanan itu dia makan dan minum. Dengan syarat dia tidak tahu ya. Tidak tahu secara pasti, tidak bisa untuk mengkondisikan kapan dia tiba. Jadi dia tidak tahu secara pasti. Ya, tapi ternyata ketika dia melakukan perjalanan, ternyata dia sampai di rumah dari perjalanan tersebut, ya, di siang hari Ramadan ataupun di sore harinya, ya, mendekati daripada berbuka puasa. Ya, maka kewajiban dia untuk imsak, menahan diri daripada makan dan minum dan jima dan semakna daripada itu. Ya, diimsak. Dan juga dia kodok pada hari lainnya nanti di luar bulan Ramadan. Ya, seperti itu. Dengan catatan wa in alima musafirun annahu qadima yaqdamu, ya, annahu yaqdamu godan lazimahu as-shaum, ya, lazimahu as-shaum. Apabila seorang musafir itu dia tahu kalau dia akan tiba jam sekian pada hari ini, jam sekian, kan seperti itu. Misalnya dia sudah pesan tiket, ya, tiket kereta api ataupun tiket pesawat dan sebagainya, apalagi di zaman sekarang yang penuh dengan kemudahan, barakallahu fikum, sehingga estimasi itu diketahui, ya, ya, dapat dia kondisikan seperti itu. Kalau saya nanti akan tiba misalnya di siang hari Ramadan, ya, di siang hari Ramadan misalnya jam 1 siang, saya akan tiba ke rumah jam 1 siang, maka dia tahu wa in alima, ya, jika dia tahu hal tersebut, maka dia berpuasa sebelum, meskipun dia belum sampai ke rumahnya dari tempat dia safar, ya. Berbeda dengan kasus tadi, ya, dia itu kembali ke tempat mukim, kembali ke rumahnya, tapi dia tidak tahu secara pasti, kan gitu. Tiba-tiba dia sampai di rumah, ya, sudah sampai di rumah itu pertengahan hari atau menjelang menjelang berbuka, maka dia wajib imsak. Ya, statusnya bukan orang yang berpuasa secara sempurna, tapi dia imsak, menahan diri dari makan dan minum sampai nanti berbuka. Kemudian di luar bulan Ramadan dia mengkodoknya, menggantinya. Akan tetapi kalau dia tahu, ya, estimasi dia akan sampai kapan, hari apa, jam berapa, maka dia sudah wajib untuk dia berpuasa 1 hari sebelum dia pulang. Ya, 1 hari sebelum dia pulang, dia sudah wajib berpuasa. Ya, sudah wajib dia untuk berpuasa meskipun dia masih di tempat safarnya dan belum sampai ke tempat dia kembali, tempat dia mukim. Maka dia sudah wajib untuk berpuasa. Ya, wajib untuk dia berpuasa. Karena dia sudah tahu, ya, alima musafirun, seorang musafir itu dia tahu, alima mengetahui, annahu bahwasanya yaqdamu godan. Dia akan sampai besok hari. Dia akan tiba besok hari. Iya. Jadi wajib untuk lazimahus shaum, ya, berpuasa Ramadan. Kemudian bagaimana kasusnya anak kecil yang dia itu, ya, ternyata dia balik di pertengahan hari, ya. Dan ini banyak terjadi, barakallahu fikum. Ya, misalnya seorang anak laki-laki ternyata dia balik di pertengahan hari Ramadan, dia sudah mimpi basah, ya. Dan dia tahu, ya, kriteria daripada seseorang yang dia sudah balik di antaranya mimpi basah, ya.
dia tumbuh dengan pendidikan Islam, maka dia tahu, kemudian dia kabarkan kepada orang tuanya, ya kalau dia sudah balik, sudah mimpi basah, ya disertai dengan buktinya dan sebagainya. Apa yang harus dilakukan? Maka dia juga sama imsak, ya. Maka dia juga imsak. Jadi 3 di sini dengan catatan tambahan tadi, ya. Di antaranya anak kecil yang sudah balik di pertengahan hari Ramadan, maka dia wajib imsak dan dia mengkodok di luar daripada bulan Ramadan. Iya. Taib. Selesai sudah, alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah pada lain kesempatan kita lanjutkan di dalam pembahasan masih lanjutan daripada kitab Usyam ini, yaitu daripada ahlul a'dzar, orang-orang yang mereka itu mendapatkan uzur, ya, di dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Ilahuna wallahul musta'an wa alaihi tuqlan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakumullahu khaira.